karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Memandang setiap kami berharga di mata-Mu. Sekalipun banyak Tuhan hal yang mengecewakan dan menyakiti hati-Mu, tapi Engkau berkorban untuk setiap kami. Kasih-Mu yang begitu besar. Sekali lagi katakan, karena kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia. Sekali lagi katakan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan berlimpahkan Yesus. Maha mulia dan berlimpahkan Yesus. Maha mulia dan berlimpahkan Yesus. Kami percaya Tuhan kasih-Mu itu melimpah buat kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus kasih-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ajar kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita menikmati kasih Tuhan walaupun dalam semua keadaan di dalam hidup kita. Bumi tidak terlalu baik, virus masih ada di mana-mana. Bahkan mutasi-mutasi dari virus itu semakin lama semakin mengkhawatirkan. Tetapi kita percaya kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman artinya apa? Kita semua sudah memperoleh keselamatan. Nama kita udah tercatat di dalam kitab kehidupan. Cara mati urusannya Tuhan. Jikalau kita harus mati kena virus, jadilah jadi. Jikalau kita harus mati karena dicium tikus, jadilah jadi. Kalau kita harus mati karena digigit nyamuk, ya udah, sudah saatnya dan waktunya. Tetapi saya percaya bumi sedang berjalan ke arah yang tidak baik. Sebenarnya itu sudah digenapi di dalam nubuatan para nabi. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan begitu banyak bencana. Akan begitu banyak orang yang mengalami peperangan.
akan banyak sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah tanda-tanda di akhir zaman. Kita hidup di dalam zaman akhir. Saya percaya kita bisa menikmati Paskah tahun ini anugerah Tuhan. Setelah tahun lalu kita agak sedikit kesukaran menikmatinya karena awal daripada pandemi. Kita bersyukur atas semua kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Menurut saya ada satu panggilan yang kurang enak di dalam Alkitab, yaitu panggilan gembala. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Ia menerima semua keluhan 24 jam. Dan saya belajar dari Tuhan Yesus dan belum bisa seperti Tuhan Yesus. Ada kalanya orang mengirim WA hanya berupa gambar yang tangannya betol-betol lalu tiba-tiba selesai. Tidak ada introduction, tidak ada conclusion, cuma dikirimkan gambar tangan bentol-bentol. Saya kebingungan menjawabnya. Ada orang tertentu tiba-tiba mengirimkan makanan. Serius, makanan. Dikirim ke WA saya. Tidak ada caption, tidak ada apa-apa. Dia cuma menulis seperti ini. Menurut Koko bagaimana? Saya kadang gagal paham. Saya yang terlalu bodoh atau bagaimana ya? Kadang kita itu diharapkan memahami sepaham-pahamnya. Tidak ada kalimat berita, tidak ada kalimat keterangan, tidak ada kalimat penutup sama sekali. Dan saya berkata, wow enak. Gitu ya. Tapi beberapa saat kemudian orang nggak ada di tempat ini. Dia berkata, Pak, kolesterol saya naik. Katanya kemarin dikirim gambar ini bagaimana? Loh saya bilang enak. Tapi kolesterol saya naik, tanggung jawab dong. Loh, kamu gak berkata ini boleh gak saya makan. Kamu sedang sakit apa? Kamu cuma menulis sebuah kata-kata bagaimana menurut Koko. Bagaimana menurut Bapak. Ya dikirimin babi madu ya saya bilang enak. Tapi begitu kolesterol tinggi, ia mulai komplain. Katanya sudah diizinkan, katanya sudah di ACC. Saya bingung, kamu tidak bertanya itu untuk dirimu, kamu sedang mengalami sakit apa? Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang banyak kejadian di sekitar kita yang membuat kita gagal paham. Ada juga yang tiba-tiba WA, boleh pergi. Saya bingung, pergi kemana? Betul, hanya kata-katanya singkat sekali. Boleh pergi. Kemana? Ke belakang? Ke kuburan? Ke mall? Tidak ada keterangan sama sekali. Dan mereka menganggap gembalanya sakti mandraguna. Sehingga dengan 2-3 kata itu tiba-tiba bisa memahami semuanya. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus begitu mencintai murid-muridnya. Kita kalau lihat murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, pernah nggak kita menemui teman-teman di sekitar kita yang ketika membaca sesuatu tidak dibaca secara utuh, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dan menjadikannya sebagai sebuah kebenaran. Itu Petrus banget. Petrus mengambil kesimpulan-kesimpulan hanya dari sebuah gambaran ilahi tentang Kristus mengapa ada di muka bumi ini. Oleh karena itu Petrus sering gagal paham. Sok heroik. Ketika Tuhan Yesus berkata aku harus mati di kayu salib. No, jangan katakan itu guru. Itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Petrus seperti teman-teman kita pada masa kini. Sering kali kita merasa dihakimi dan dituduh. Banyak orang yang cerita kepada saya ini kok sering merasa dihakimi dan dituduh ya. Sama si A, si B. Kenapa? Saya gak pernah bilang gitu loh. Tapi saya dituduh. Padahal saya gak pernah berkata apa-apa. Maafkan, dia masih Petrus. Ya, dia masih seperti Petrus. Belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kadang juga sangat tertuduh. Pernah ada satu kejadian saya belum pernah kemana-mana. Dan tidak tahu apa-apa. Katanya sudah se-ACC saya.
Saya chat, lihat dari cerita chat, nggak ada tuh ACC saya. Saya lihat lagi di historinya nggak ada tuh ACC saya. Tapi itu karakter, itu sifat. Dan Tuhan Yesus mencintai. Kamu bayangin, Tuhan Yesus harus hidup dengan 12 kisah para rasul dengan tabiat yang berbeda-beda. Petrus yang luar biasa, semangat, cheerleadernya para rasul gitu ya. Dia adalah rasul yang luar biasa, dia bisa memeriahkan suasana, dia bisa heboh, dia betul-betul bisa membangkitkan gairah. Tetapi punya kelemahan, dia apa? Kata-kata. Yudas, bagus banget bendaharanya. Satu koin pun jatuh ke tanah dia bisa dengar. Dia punya pendengaran super sakti. Sehingga tidak ada lolos satupun dari pengamatannya. Dia bendahara yang luar biasa. Lukas, Andreas, dengan semua karakter-karakter yang ada, apakah Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh? Apakah Tuhan Yesus tidak pernah merasakan apa yang menjadi stronghold mereka? Karakter-karakter yang belum diubahkan di dalam hidup mereka, apakah Tuhan Yesus tidak mengenalnya? Oh, Tuhan Yesus kenal. Tuhan Yesus tahu itu. Tapi saya betul-betul belajar. Panggilan yang paling sukar mungkin menurut saya di muka bumi ini adalah panggilan gembala. Karena 24 jam penerimaannya harus tiada akhir. Gembala tidak boleh capek, gembala tidak boleh letih, gembala tidak boleh lelah. Saya terima chat jam Sabtu pagi. Dan saya diharapkan untuk tetap sadar dengan chat-chat itu. Saya kadang di chat jam 2 pagi, kadang di chat jam 3 pagi. Jawabannya, Pak, saya nggak bisa bobo. Saya cuma bilang kalau urgent hubungi saya. Karena ada pelayanan-pelayanan urgent, orang minta didoakan jam 4 pagi dan saya harus selalu siap. Karena gembala harus selalu siap. Tapi saya belajar penerimaan dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita diharapkan sempurna di dalam semuanya. Tetapi kita juga harus belajar menerima ketidaksempurnaan dari domba-domba. Domba tidak bisa menerima ketidaksempurnaan dari seorang gembala. Seorang gembala itu harus sempurna, ya seperti Tuhan Yesus. Tapi gembala dituntut untuk memahami ketidaksempurnaan dari domba-dombanya. Itu loh panggilan yang paling licik sedunia. Licik dalam tanda kutip ya. Curang. Kita disuruh memahami, tapi balik disuruh memahami, nggak bisa. Lu gembala. Siapa yang jadi domba? Gitu. Dan kadang itu sedih sekali. Sakitnya tuh terasa di pinggang. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hukum yang terutama di dalam seluruh hukum kebenaran firman Tuhan, seperti yang saya ceritakan pada waktu di Jumat Agung kemarin, bahwa para orang Farisi ketika mereka di jalan-jalan, mereka menggunakan jubah. Saya sudah ceritakan bagaimana cara membuat jubah, 4 persegi panjang, dipotong tengahnya, dimasukkan, dijahit kiri, dijahit kanan, dan terusan itu jubah. Dan sehingga membentuk ke 4 sisi. Dan 4 sisinya itu dibeli jumbai-jumbai. Jumbai-jumbai itu terbuat dari rajutan benang, ungu dan biru-biru, dan itu ada artinya khusus sehingga orang Israel yang melihat jumbai-jumbai jubah itu haruslah mengingat ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan itu luar biasa banget. Kamu tahu barang yang paling diagungkan oleh umat Israel itu apa? Tabut perjanjian. Yang hilang. Sampai sekarang masih dicari karena ada peristiwa nubuatan yang berkata bahwa di akhir zaman akan ditemukan kembali. Ada yang menerjemahkan itu bukan artinya. Ada yang menerjemahkan ya di akhir zaman itu akan ditemukan kembali sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Saya tidak mau berdebat mengenai penerjemahan ayat tersebut. Tapi ada sebuah cerita saya juga nggak ngerti kebenarannya. Tapi saya tangkap itu sebagai sebuah Discovery Channel, sebuah pemahaman baru di dalam pikiran saya. Yaitu ada seorang yang bernama Ron Wyatt yang merupakan seorang arkeolog. Dia betul-betul berusaha untuk mencari tabut perjanjiannya Tuhan.
oleh satu malam, ya, ia mendapat mimpi dan penglihatan. Yang jelas dia bukan orang dari reform. Ada mimpi dan penglihatan gitu ya, seperti itu. Dia dapat mimpi dan penglihatan. Dan ketika dia dapat mimpi dan penglihatan ini, ia terbeban untuk membuat sebuah galian di Bukit Golgota. Tepatnya di bawah Bukit Golgota. Ia menggali bertahun-tahun, dia menggali berbulan-bulan atas petunjuk daripada mimpi tersebut. Satu kali ia berusaha untuk menggali celah-celah, di situ menemukan lubang yang begitu banyak bercabang-cabang seperti goa. Hati dia begitu takjub. Satu kali ia menemukan sebuah ceruk batu yang merupakan patahan, yang sudah berupa patahan dan di situ tercecer begitu banyak darah kering. Dan di bawahnya ia melihat kotak yang dia simpulkan sebagai tabut perjanjian Tuhan. Waktu itu tahun 1990 sampai 1992 kalau tidak salah. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ia mengambil cuplikan darah itu. Yang sebelumnya dia jatuh, dia tersungkur, dia gak bisa tahan membuka tabut perjanjian itu. Karena ia melihat ada 4 malaikat yang menghalangi dia. Dia teliti darah tersebut di laboratorium yang sangat terkenal di Israel. Orang-orang dari lab mengetahui ini darah mati. Darah mati. Ya kami hanya bisa buktikan golongan darah, ini darah hewan atau darah manusia, kami nggak bisa membuktikan apapun. Sampai akhirnya Ron Wyatt ini berkata begini, tolong percaya sama saya. Coba selama 72 jam, 3 hari, kasih perlakuan khusus di suhu khusus. Dan coba teliti sekali lagi. Dan ketika diteliti sekali lagi, apa yang ditemukan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu darah manusia yang memiliki 24 kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom. 23 dari X, ya, yang satunya lagi dari Y, artinya kamu sah dari anak papa dan mama. Ada satu penyimpangan kromosom, artinya ada kelainan genetika. Tapi sesuatu yang luar biasa, ketika darah ini diteliti, ini hanya mengandung 23 kromosom dari ibu saja. Dan 1 kromosom, yaitu kromosom Y. Ada sesuatu peristiwa yang luar biasa. Ketika Ron Wyatt ini bercerita kepada semua orang di sana. Ia bercerita ini darah Mesias. Darah yang hidup. Petugas laboratorium berkata ini darah hidup. Ini darah siapa? Ron Wyatt berkata ini darah Mesias. Yang sudah disalibkan, yang sudah tercurah, yang sudah mengalir untukmu. Dan seluruh petugas laboratorium waktu itu mengalami hidup yang berubah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini penemuan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus dilahirkan tidak dari hubungan seksual. Tetapi ada satu pribadi, yaitu dia mewarisi manusia dari sisi ibunya. Dan 1 kromosom Y merupakan kromosom ilahi, alfa dan omega. Yang tidak diketahui asalnya. Yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Dia bukan sekedar manusia. Dia berbeda dari anak-anak yang lain. Dia berbeda dari manusia yang lain. Ron Wyatt sudah meninggal. Tabut itu tidak pernah ditemukan lagi. Saya tidak tahu. Ada teori konspirasi yang mengatakan sudah dipindahkan oleh orang Israel dan yang lain-lain. Saya tidak mau tahu. Tetapi ada sesuatu penggambaran yang luar biasa bahwa kematian Kristus di kayu salib itu untuk menggenapi kegenapan hukum Taurat.
Ketika dia teliti ada pecahan, ternyata seperti peristiwa yang kita ketahui pada Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada gempa bumi yang cukup hebat. Dan gempa bumi itu tanggalnya ada, waktunya tepat, dan itu membuat retakan di Bukit Golgota jauh ke dalam sampai lerengnya. Dan retakan itu mengalir darah Tuhan Yesus. Dan darah Tuhan Yesus itu mengalir tepat di atas tabut perjanjian. Ini ada sebuah makna mendalam. Bahwa tabut perjanjian Tuhan akhirnya digenapi oleh pencurahan darah dari Sang Mesias. Tabut itu tidak dipercikan darah secara langsung, tetapi secara penuh keajaiban. Darah itu mengalir beribu-ribu meter, masuk ke dalam tanah, tercurah. Manusia punya darah berapa liter? Ketika Anda melihat korban kecelakaan, Anda melihat darah mengalir di mana-mana dan itu berliter-liter. Dan darah berliter-liter itu secara ajaib masuk di dalam celah yang diakibatkan oleh gempa bumi. Sebuah darah karena pembantaian seorang manusia masuk dan memerciki tabut perjanjian. Genaplah sudah. Bahwa kita sekarang hidup bukan dari hukum Taurat, tetapi hukum yang paling besar. Daripada sekedar jumbai-jumbai jubah itu adalah hukum kasih. Pakaian Tuhan Yesus yang dibuang Udi berbicara bahwa hukum itu sekarang sudah dinyatakan Tuhan digenapi. Barang siapa yang mau melakukan hukum Taurat, kamu gak akan bisa tanpa pribadi Yesus. Dosa-dosamu dengan nenek moyangmu sudah diperdamaikan oleh pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan pernah buka celah lagi. Anda mungkin berpikir aku udah anak Tuhan, aku tidak bisa terkena kutuk atau tidak bisa terkena sakit penyakit. Anda salah. Yang ditebus Tuhan Yesus adalah akibat dosa maut, yaitu kutuk dan sakit penyakit kita ditanggungnya. Tetapi Anda setelah mengerti kebenaran, membuka celah, Anda tidak hidup di dalam kebenaran, maka sesungguhnya Anda sudah sangat-sangat dekat dengan kutuk itu. Sakit penyakit bisa diwariskan, kutuk bisa diwariskan. Yang bisa memutihkannya hanyalah kepada percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang akan datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa mereka disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban setiap tahun orang itu diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia, yaitu Kristus, masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku sebagai korban bakaran, korban penghapus dosa, dan engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya ia menegakkan yang kedua. Jadi Tuhan Yesus adalah Paskah yang terakhir.
Dia adalah korban Paskah yang terakhir. Tidak mungkin manusia bisa berkenan kepada Tuhan dengan melakukan hukum Taurat. Karena di perjanjian lama ketika mereka berusaha melakukan hukum Taurat, kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan tidak menghendaki korban dari hukum-hukum Taurat. Tetapi Tuhan menghendaki korban dari Mesias. Yaitu Tuhan yang mengutus dirinya menjadi manusia. Mengambil bagian di dalam keseharian manusia. Mengerti semua penderitaan dosa manusia. Ia mengambil bagian di dalamnya. Dan ia mencurahkan darahnya. Untuk menutupi semua hukum Taurat. Dan berkata sudah digenapi dan sudah selesai. Engkau dan saya sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan karena kecenderungan kita adalah dosa semata-mata. Pikiran kita adalah dosa semata-mata, kelicikan semata-mata. Kita seakan-akan menjadi orang yang sangat rohani, tetapi hati kita sebenarnya penuh dengan trik dan kelicikan yang sebenarnya Tuhan tahu. Tapi mungkin kita secara tidak sadar bungkus itu di dalam bungkus-bungkus kerohanian. Oleh karena itu percuma sebuah perbuatan baik kita di hadapan Tuhan tanpa Kristus adalah kain kotor. Perbuatan benar kita di hadapan Tuhan tanpa Kristus seperti kain yang tidak berguna sama sekali. Oleh karena itu Kristus menggenapi hukum Taurat. Kristus adalah hukum Taurat itu sendiri. Jubah yang ditanggalkan artinya apa? Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Aku udah menyelesaikannya. Hukum Taurat dijadikan tidak berfungsi lagi, tidak berguna sekali lagi. Tidak betul-betul bisa dijalankan lagi. Bahkan dibuang undi, silakan. Kalau kamu yang lain mau pakai. Karena Kristuslah kegenapan Taurat. Ketika kita mengenal Kristus, kita dimampukan melakukan Taurat. Ketika kita mengenal Yesus, kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak akan bisa hidup benar. Karena kecenderungan manusia adalah dosa semata-mata. Di balik jubah Tuhan Yesus, ada satu hukum yang tidak pernah ditemukan oleh orang-orang di perjanjian lama. Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Darah itu tercurah. Darah itu tercurah membasahi seluruh hidup kita. Darah itu tercurah menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Sidang jemaat, ada yang berkata aku udah ikut Tuhan. Tapi aku kenapa kecenderunganku masih berbuat dosa. Karakterku belum disucikan, karakterku belum dipenuhkan. Karakterku masih hidup di dalam kebusukan dan keburukan. Segala tabiat buruk masih melingkupi hidupku. Aku menjadi orang licik, tidak berani bertanggung jawab. Orang yang suka ngambil aman, orang yang suka tidak betul-betul menunjukkan menjadi pribadi Yesus. Kamu tidak tahu hukum percikan darah. Kamu bisa bayangkan, kamu punya sampo dialirkan di kepala. Pertama hanya memercik kepala. Itu sampo. Hanya berapa cc. Tapi hukum telah disucikan oleh darah Yesus. Kau dialiri kuasa darah itu terus menerus. Mungkin matamu kena percikan darah. Matamu disembuhkan. Matamu bisa melihat mimpi yang Tuhan lihat. Tapi apakah percikan darah itu berhenti ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Oh enggak. Kalau setiap dulu orang Israel dihukum Taurat tiap tahun bawa domba persembahan. Dosaku sucikan disembelih. Disucikan lagi dosanya. Tapi kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Apakah saat itu ketika kita percaya? Tidak. Seluruh hidup kita diperciki darah Yesus. Setiap tahun di dalam musim kehidupan kita.
Ketika saya diperciki, darah Tuhan Yesus di mata saya bisa melihat negeri perjanjian yang dulunya saya nggak bisa lihat. Dulu saya melihat hidup di muka bumi, saya harus bersenang-senang. Hidup di muka bumi, saya harus kaya raya. Hidup di muka bumi sangat sementara, saya tidak mau gunakan untuk hal-hal yang merugikan saya akan gunakan dengan bebas. Tapi begitu darah itu memerciki mata saya bisa melihat seluruh cinta Tuhan di dalam panggilannya yang suci dan panggilannya yang mulia. Panggilan yang tidak mungkin saya bisa gantikan dengan orang lain. Yaitu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup saya. Dengan keluarga rohani saya, dengan keluarga jasmani saya seumur hidup melayani dan melihat cinta dan kemurahan Tuhan. Ketika mata saya dipercik oleh Tuhan Yesus, tubuh saya yang lain, bibir saya belum terpercik waktu itu. Karena darah itu ada waktu untuk mengalir, time of delay. Dia mengalir ke mata saya, ini pembahasan saya. Dia mengalir ke hidung saya, dia mengalir ke mulut saya. Sidang jemaat, mungkin darah itu sudah tercurah di dalam hidupmu, tapi matamu belum dialiri oleh darah itu. Suatu saat, tidak lama, mata itu akan menetes. Darah itu akan menetes ke matamu dan kau akan dibelgakan, kau akan dicelikan. Ketika darah itu masuk di dalam bibir saya yang suka mengumpat menjadi kudus. Saya tidak suka gosipin orang, saya sudah tidak suka kepoin orang, urusan keluarga orang, urusan keluarga masing-masing. Ngapain saya harus ikut-ikut menambah dosa, menambah kesalahan, dan itu tidak Tuhan sukai. Ketika darah itu masuk di dalam tangan saya bisa memberitakan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Ketika darah itu memenuhi seluruh hidup saya menjadi baru. Saya menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah selesai. Yang baru yang akan datang akan menjadi milik kita. Sidang jemaat, jikalau engkau sedang bergumul dengan dosa-dosa dan pelanggaranmu, kuasa darah Yesus itu tidak berubah. Dia sedang mengalir memenuhi hidupmu sekarang. Mengalir, membasahi, sehingga engkau tidak ada lagi. Tetapi darah itu berkuasa penuh di dalam hidupmu. Oleh karena itu saya percaya, ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dosamu di masa lalu, dosamu sekarang, dan dosamu di masa yang akan datang, itu dijamin oleh Tuhan Yesus. Karena darahnya tercurah sekali untuk selama-lamanya. Seperti mata air, dia mengalir terus setiap musim. Kamu gak perlu lagi datang dengan korban bakaran untuk menghapus semua dosamu. Karena Kristus adalah Paskah yang terakhir. Bagi umat Israel selesai, semuanya sudah ditanggungnya, dan setiap masa di dalam hidupmu darah itu mengalir, menyucikan, membasuh sampai hidupmu tidak bersisa lagi. Hanya darah itu yang mengcovering seluruh tubuhmu dan membuat hidupmu dimerdekakan. Dulu saya nggak bisa memahami rahasia cinta Tuhan. Saya melihat semuanya dari sisi mata saya yang sakit. Saya punya orang tua yang luar biasa yang begitu mencintai saya dengan cara mereka. Dulu saya tidak bisa melihat kerasnya didikan. Saya dulu tidak bisa melihat, sehingga karena saya tidak bisa melihat cinta, semuanya adalah pahit. Saya menjadi orang yang suka berkompetisi, bahkan tidak sehat, menghalalkan segala cara. Saya adalah orang yang betul-betul tidak mengerti kasih. Tapi sampai suatu malam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang belum pernah saya ceritakan kepada Anda semua, di tengah malam di sebuah mimpi. Saya melihat ada dua pribadi Tuhan Yesus. Pribadi yang pertama dengan jubah yang berkilau-kilau emas. Dengan wajah yang begitu berkilau-kilau. Di jubahnya itu penuh dengan emas permata, penuh dengan berlian, bersinar-sinar. Saya ketika melihat wajahnya, saya terharu. Tapi begitu saya lihat pribadi Tuhan Yesus yang kedua, malam itu adalah malam pergumulan saya yang terbesar di dalam hidup saya.
Ketika saya melihat Tuhan Yesus yang satunya itu dengan jubah coklat sederhana, rusak, dengan wajah yang menurut saya begitu sempurna. Wajah yang penuh dengan kasih, wajah yang penuh dengan cinta, wajah yang penuh dengan kemurahan, wajah penuh dengan kebaikan. Saya tidak tahu waktu itu arti mimpi itu. Tapi saya harus memilih di antara dua Tuhan Yesus ini yang bersinar-sinar terang. Wajahnya ketika saya lihat, wajahnya ya adem. Tetapi saya tahu ada something yang wrong. Ada kelicikan di sana, ada trik di sana, ada manipulasi di sana. Ada segala sesuatu. Padahal waktu itu saya masih sangat muda. Saya bisa merasakan. Dan pada waktu terakhir di mimpi itu saya memilih Tuhan Yesus yang penuh dengan kesederhanaan. Dan Anda tahu ketika saya memilih di mimpi itu, saya dipeluk pribadi Tuhan Yesus yang sangat sederhana. Dan saya merasakan semuanya berbeda. Pribadi Tuhan Yesus yang pertama tiba-tiba menghilang tanpa bekas dan tanpa kejelasan di mimpi saya. Dan yang kedua, pribadi yang sederhana ini mendekap saya, memeluk saya. Di kos saya menangis semalam-malaman. Teman kos saya mengira saya tertekan karena ujian-ujian. Saya menangis semalam-malaman. Saya merasakan pelukan. Saya merasakan keintiman, saya merasakan dekapan. Saya merasakan cinta yang saya belum bisa rasakan sebelumnya. Karena bagi saya adalah cinta adalah kompetisi waktu itu. Cinta adalah kalau saya dapat nilai bagus itu cinta. Cinta apabila kalau saya nggak pernah gagal itu cinta. Cinta adalah ketika saya mempersembahkan yang terbaik maka saya akan dicintai, saya akan dikasih. Kalau saya melakukan sesuatu yang salah saya tidak dicintai. Tapi pribadi Tuhan Yesus yang kedua ini mencintai saya dengan segala kelemahan saya, dengan segala sakit penyakit saya, dengan segala kerusakan mental yang mungkin pernah saya miliki. Dia mencintai saya tanpa syarat. Dia memeluk saya semalaman. Pribadi yang agung itu di belakang. Jadi peluk semalaman. Saat itu saya memiliki perspektif cinta yang berbeda. Saya mencintai adik-adik saya. Tapi sebagaimana Anda ketahui anak cowok kalau memiliki saudara-saudara cowok kurang pernah akur soal tinju-tinjuan. Tapi saya memiliki cinta. Mobil satu-satunya yang saya miliki ketika saya merasa adik saya lebih berguna, adik saya lebih tidak bisa pakai mobil itu, saya kasih, saya jalan kaki kok. Saya bingung, ada apa dengan saya? Saya ini orang yang berkompetisi. Kenapa saya dengan mudahnya memberi sesuatu yang saya dapatkan secara mencicil bertahun-tahun? Saya memilih jalan kaki. Saya pergi ke gereja dengan jalan kaki dan naik becak waktu itu. Hidup saya berubah. Hidup saya bukan cinta kompetisi. Love is gift. Dan Tuhan mengubah saya. Apakah seluruh hidup saya berubah? Belum. Pandangan saya tentang cinta diubahkan Tuhan. Dulu saya medit sekali, tahu nggak medit? Medit itu bahasa Ibrani. Ya, mentolong luarin sedikit. Itu medit. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dulu saya medit sekali. Kikir sekali. Ada teman utang fotokopian 50 rupiah, saya tagih 50 rupiah. Mana? Kapan ya? Itu, dan saya ingat detailnya. Jam ini, jam itu, waktu itu kamu sedang praktikum dan yang lain-lain. Oh ya, saya ini penghafal detail, tapi tidak penghafal nama. Jadi jangan ada yang heran ketika orang ketemu di mall. Oh masih ingat saya. Krik. Saya gak ingat.
Saya hanya penghafal wajah, ada orang-orang tertentu seperti itu, maafkan saya. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perspektif cinta saya dirubah. Apakah saya sudah sempurna sekarang? Enggak. Darah itu terus mengalir. Perlahan tapi pasti menguasai hidup saya. Sampai saya betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Apakah bibir saya ini tidak penuh dengan kekesalan sekarang? Oh penuh, tapi belum. Tuhan masih belum selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kalau suamimu berantakan, istrimu berantakan, anak-anak rikomu berantakan, gembala rikomu juga berantakan. Tuhan belum selesai dengan mereka. Tuhan masih punya agenda, acara dengan mereka. Trust sama Tuhan. Oleh karena itu kita belajar menyerahkan semua anak-anak dan orang tua kita di dalam tangan pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Sebab kalau dia jatuh di dalam tangan Tuhan, semesta alam akan terjadi sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Apakah hidup saya sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Belum. Saya sering kali juga melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Biarlah hidup saya jadi buku terbuka. Saya tidak suka pencitraan, saya apa adanya. Buat apa pencitraan di sosial media? Keluarga bahagia, keluarga diurapi Tuhan. Ternyata skenario atau settingan belaka untuk menunjukkan betapa hebatnya kehidupan kekristenan dia. Lebih baik hidup kita menjadi buku terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa melihat perjalanan hidup kita, ada Kristus di dalamnya. Penuh ketidaksempurnaan, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada panggilan Tuhan yang suci dan mulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pasca tahun ini berbicara di balik jubah Yesus. Di balik jubah Yesus adalah hukum kasih. Kau tidak perlu jubah Yesus sekarang. Kau tidak perlu jubah apapun sekarang. Kau hanya perlu memiliki Yesus, kau memiliki kasih dan kamu akan mengalami semua kepenuhan Tuhan. Gereja ini penuh dengan badai dan cobaan. Di awal pendiriannya. Tapi Tuhan izinkan berdiri. Di pertengahan ada badai dan cobaan. Tuhan perkenankan berdiri. Dan saya mau nantinya ketika kedatangan Tuhan Yesus. Gereja ini menjadi gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dengan kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Saya percaya waktumu belum tiba. Seperti Tuhan Yesus berkata waktuku belum tiba. Akan ada saatnya waktumu tiba. Ada satu momen yang mungkin kamu tidak sadari. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun untuk menyadarkan kita. Tuhan bisa pakai mimpi, Tuhan bisa pakai penglihatan, Tuhan bisa pakai apapun untuk menyadarkan kita. Saya tidak pernah mau membatasi kuasa Tuhan karena kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Ada hukum terutama. Di balik jubah itu adalah hukum kasih. Ketika engkau mendapatkan kasih itu, kamu akan mampu melakukan hukum Taurat. Ketika saya dicintai Tuhan, saya bisa mencintai orang lain. Ketika saya dicintai Tuhan, saya merasa semua yang saya miliki adalah sampah dan tidak berguna. Saya merasa bahwa semua prestasi-prestasi yang saya capai itu sia-sia dan tidak berguna dibanding pengenalan saya akan Tuhan. Apakah saya sudah mengenal Tuhan? Tak terjangkau pikirannya. Sampai sekarang saya belum kenal penuh. Tapi satu hari, waktu saya bekerja, adalah awal mula-mula gereja ini berdiri. Tuhan bilang di hati saya, berikan seluruh hidupmu. Tuhan tidak bilang berikan seluruh hartamu loh ya. Ketika saya berikan seluruh hidup saya berikan semuanya. Harta saya, tabungan saya untuk pendirian gereja.
Karena saya tidak pernah mau merepotkan orang lain. Bagi saya Tuhan dan saya lebih daripada cukup. Kemampuan apa yang membuat saya yang lama bisa berpikir sesuatu yang berbeda? Hanya Kristus semata. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak anak Tuhan yang takut masuk neraka. Atau juga tidak takut masuk neraka. Neraka tidak pernah diciptakan untuk umat perjanjian Tuhan. Kalau Anda baca, neraka itu diciptakan bukan buat manusia pada awalnya. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan bintang-bintang Tuhan yang jatuh, yang merupakan follower daripada iblis. Manusia tidak pernah diciptakan, neraka tidak pernah diciptakan untuk umat kesayangan Tuhan, untuk umat manusia, nggak pernah. Anda bisa cek di dalam Alkitab. Yang bisa membuat kita masuk dalam neraka, yang sebenarnya bukan diciptakan untuk saudara dan saya, adalah keputusan Anda untuk meninggalkan Yesus atau memilih Yesus dan setia kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Gereja pasti punya cobaan-cobaan. Kita pernah mengalami cobaan pengajaran. Ada orang yang berlagak mengerti apologetik, yang ngerti seluruh isi firman Tuhan. Berusaha untuk merusak jemaat dari belakang. Mengajarkan yang sebenarnya dia sendiri tidak ngerti. Ketika berdiskusi, saya temukan dia tidak ngerti apa-apa. Dia tidak pernah saat teduh. Dia tidak pernah buka Alkitab. Tetapi mengajar. Hebat. Dan orang-orang yang lucu tapi goblok, terpengaruh dan menganggap dia adalah supranatural, orang yang hebat, apologet yang hebat. Kita perjanjian lama dan perjanjian baru, berapa pasal, berapa kitab aja gak hafal. Tapi bodoh. Anak-anak Tuhan, domba-domba itu rawan terpengaruh oleh serigala-serigala berbulu domba. Tapi setelah kita ada sekolah misi, terpujilah Tuhan, semuanya terang benderang. Pengajaran-pengajaran palsu berangsur-angsur hilang. Karena kita mengajarkan apa yang dari Alkitab. Bukan mengajarkan yang di luar Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, badai selalu ada. Tapi percayalah, gereja yang bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, itu akan teguh sampai selama-lamanya. Gereja yang bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, meminta pembelaan dari Tuhan. Tidak usah susah-susah, Tuhan yang bela. Ada orang yang jelekin gereja lewat sosmed, Tuhan yang bela. Tidak usah bingung, tidak usah cari pembelaan, Tuhan yang akan tegur. Pembelaan itu milik Tuhan. Dan pembalasan itu milik Tuhan. Dan ketika badai-badai dari sosmed, badai-badai juga dari yang lain berlalu. Itu akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah gereja yang merupakan mempelai Kristus. Yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri tempat kita masing-masing. Siapa yang tahu? Dan siapa yang mau mengerti sekarang? Hidupmu adalah milik Kristus. Yesus mana yang kau ikuti? Saya tidak tahu. Yesus yang menjanjikan emas, permata, berlian. Jubahnya penuh dengan perak emas. Saya tidak butuh itu. Saya butuh hatinya Tuhan untuk saya. Bagaimana dengan saudara?
Apakah saudara mau berkata hari ini, aku hanya mau butuh hatinya Tuhan dan itu cukup bagiku. Ketika kau mendapatkan hatinya Tuhan, kau akan memiliki segalanya. Engkau akan memiliki emas, perak, dan permata, dan bahkan berlian yang tidak terhingga, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana dengan Anda? Apakah hidup Anda sekarang mau dipersembahkan menjadi alat yang kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan? Saya cuma mau berkata, kalau kita ikut Yesus, kau dan seisi rumahmu akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dulu aku tidak bisa melihat, tapi sekarang saya melihat semua kemurahan dan kemuliaan Tuhan mengikuti orang-orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, Yesuslah kegenapan dari hukum Taurat. Kau tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat tanpa mengenal Yesus. Pasca kali ini berbicara kita mengenal Yesus, mengenal hukum kasih. Ketika hukum kasih itu ada dan memasuki hidup kita, kita akan dimerdekakan. Kita akan mengalami kemerdekaan. Kita tidak lagi memiliki kasih yang egois, tetapi kasih yang mau memberi. Saya tidak tahu pergumulan Anda. Mungkin Anda bergumul dengan pikiran Anda yang sakit, kotor, najis, cabul. Tapi Tuhan belum selesai dengan Anda. Neraka tidak diciptakan untuk Anda, saudara. Neraka tidak dikirimkan untuk Anda. Neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi neraka bisa menjadi milik kita ketika kita menolak kasih karunia yang besar itu datang di dalam hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Anda mengambil keputusan untuk menerima Yesus, ada sebuah anugerah yang gak mungkin bisa ditolak saat Anda memutuskan itu. Memenuhi hidupmu, mengalir tanpa bisa kamu tolak lagi. Tuhan kita dahsyat. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Ku jadi baru. Mari angkat tangan tinggi-tinggi bersama-sama. Di rumah masing-masing, Yesus jamah. Oh. Terima kasih Tuhan. Semua telah berubah. Oh. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi bersama-sama. He touched me. Oh, He touched me, and all my joy that flowed my soul. Something happened. And no, I know. He touched me and make me whole. Dia jamah dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit dia jamah. Setiap pergumulan hidupmu dia jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, dia jamah. Dia jamah hidupku Dan beri damai. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sidang jemaat di tempat ini, di rumah masing-masing, di cabang masing-masing. Apa yang terjadi di dalam hidupmu? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kau khawatir dengan hidupmu? Kau khawatir dengan kehidupan anakmu kelak? Kau khawatir dengan kehidupanmu kelak? Minta Yesus jamah hatimu. Kamu berbeda sekarang. Kamu hidup bukan di dalam ketakutan-ketakutan terhadap situasi di sekitarmu. Engkau hidup karena percaya. Sidang jemaat, apa yang kau alami sekarang? Segala kesakitanmu, kelemahanmu, sakit penyakitmu, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di sekitarmu. Minta dia jamah sekarang, minta dia jamah. Saya percaya dia gak pernah berubah. Ibrani katakan dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya kasihnya tidak pernah berubah buat kita semua. Tapi saya minta ada penyerahan, ada kerinduan di hati kita untuk kita berikan kepada dia. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, serukan dia jamah. Dia jamah hidupku dan beri damai Tuhan. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah Ku jadi baru. dia jamah. Sekali lagi, serukan dia jamah. Dia jamah senam hidupku Thank you Jesus. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap
kasih Tuhan, Kau sudah menjamah setiap hati kami. Biarkan di balik jubah kudus-Mu Sang Raja, kami memiliki hati-Mu selamanya. Kami hidup di dalam semua mimpi-mimpi-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau sempurna, tidak bercacat bercela. Keadilan-Mu sungguh-sungguh luar biasa. Kau sungguh indah Tuhan. Kau luar biasa Yesusku. Mari kita menyembah Dia. Dia jamah segenap hati kami. Dia jamah setiap pikiran kami. Dia jamah setiap bibir kami. Kami mencintai-Mu. Jesus Christ, the Lord, kirabashkirabala. Jesus Christ, You are amazing Jesus. Yaranase, Engkau jamah hati, Engkau jamah pikiran kami, Engkau buat kami sempurna, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Yesus Kau kerinduanku. Yesus Kau segalanya, tempat aku berteduh. Yesus Kau pembelaku, Kau gunung batuku. Kau segalanya, Kau segalanya. Baik Tuhan. Ya Rabba sikira maramaso. Ya Ramase, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Allah kami. Oh ya Yesus, Kau segalanya. Oh Kau segalanya Yesus. Kau baik Tuhan. Salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami percaya Yesus tiada duanya. Engkau hebat Tuhan. Oh baik Tuhan, takkan pernah putus. Engkau Tuhan, Kau Allah kemenangan kami. Kau segala-galanya, Kau segalanya. Kami mencintai-Mu Tuhan. Oh Jesus, biarlah manis semua hidup. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah seluruh hidup kami manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan Setiap waktu nyanyian pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Biarlah manis, Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka nyanyian pujian buat Engkau Tuhan. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Biarlah hidup kami menjadi nyanyian itu sendiri. Biarkan semua dari kehidupan kami menjadi nyanyian itu sendiri Tuhan. Kau belum selesai beracara dengan anak-anak-Mu Tuhan, untuk sidang jemaat yang dikasihi oleh-Mu Tuhan. Sidang jemaat, kita mengangkat tangan kita semua sebagai lambang penyerahan di hadapan Dia. Biarkan di Paskah kali ini kuasa darah di kayu salib membasuh seluruh hidupmu. Hidupmu perlahan tapi pasti dikuasai oleh perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya yang lama telah pergi dan yang baru akan datang. Jangan pernah menyerah. Jikalau hidupmu ada berbagai macam pencobaan dan masalah, ingatlah bahwa Tuhan melihat, Tuhan ikut bekerja di dalamnya, dan Tuhan sedang merancang-rancangkan sesuatu yang baik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ada masa depan bersama Kristus Yesus yang penuh dengan pengharapan di dalam Dia. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, bangkitlah di dalam imanmu, ambil bagian di dalam pertandingan imanmu. Sebab engkaulah jemaat rasuli, rahmani dan rajani, dari tanganmu lah Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau disertai Tuhan, diurapi Tuhan, sama-sama katakan